Gak disenggol, Tante Ratih. Ah, karena menurut Tante Ratih situasinya Resa pada saat itu aku teh memang marah banget gitu ya, dan jangan deh gitu. Akhirnya aku ya udah oke, aku waktu itu coba-coba cari cara, akhirnya alhamdulillah aku bisa penuhi Kak gitu. Aku transfer sesuai dengan jumlah yang Tante Ratih minta. Pada saat itu dia minta pertama kali berapa, aku transfer. Terus habis itu aku ada lagi di berapa, aku transfer lagi, tapi sesuai dengan jumlahnya aku minta. Pada saat itu Tante Ratih sempat ngomong gitu bahwa nggak apa-apa, udah potong aja, nanti ini anggaplah pinjamanku, dia bilang gitu. Maksudnya nanti potong aja dari bulanan yang aku kirim ke dia gitu. Tapi aku nggak pernah potong Kak. Tante Ratih, ini loh. Gitu. Enggak lah, enggak, bukan buat anak. Jadi ini sebetulnya adalah hal yang akhirnya kamu buka sekarang gitu ya. Sebelumnya ini adalah hal yang selalu kamu lakukan Iya, tanpa sepengetahuan Resa. iya. Aku rasa mungkin Resa nggak tahu kali gitu bahwa, tapi aku yakin kalau aku cerita kayak gini Resa pasti tahu ini, dia pasti akan ingat ini. Mudah-mudahan ya, mungkin yang momennya apa. Tante Ratih pasti tahu ini momennya apa. Dan Jadi istilahnya dalam keadaan susah pun kamu sebagai ibu itu sebetulnya di balik layar itu kamu tetap memperhatikan, tetap kalau dia butuh pertolongan kamu pasti akan. iya, semampu aku berusaha walaupun iya nggak bisa lah. Apa ini AI? Ya, AI. Dibilang bahwa itu sempurna, Dibilang atau itu cukup. apakah itu cukup? Enggak, pasti. Oh iya, curah cukup 500. Aku seharusnya hadir 24 jam. Itu seharusnya kan seperti itu. Tapi aku juga baru mau bilang bahwa aku tidak memperdulikan gitu. Tidak memperdulikan. Piye arahnya kemana tohki. Maksudnya aku bukannya tidak memperdulikan gitu, atau aku membiarkan, atau aku menutup mata gitu. Enggak. Apa yang aku bisa dan aku mampu. Iya, tapi itu anakmu atau bukan? Kenapa nggak diakui saja? Aku lakukan. Jadi pada saat dia bayi, pada saat dia di sana untuk mengobati kangen kamu seringkali minta didengarkan suaranya. Iya, suaranya Itu berapa kali? dia nangis gitu, dan itu ya sampai gede. Tapi kalau gede udah lain lagi lah gitu. Kayak aku kalau pas gede tuh aku suka WhatsApp Ah, itu WhatsApp tuh dia tuh WhatsApp. Putarkan WhatsAppnya. gitu ke mamanya, gue tunjukin ya, kayak misalnya Tuh, buka WA. ini ya Kak, ini yang transfer aku. Ini yang paling tidak. Stop. Nah, kita lihat nih. Transfer itu 2023. 550 juta. 550 ribu. Aku nggak tahu ini siapa ya. Dia transfer sama Lady Boss. Tuh ada di atasnya Lady Boss. Transfer aku. Uang kuliah Resa. Ini benar atau tidak ya? Tapi dikirim ke Mama siapa namanya tuh? Siapa namanya? Emilia Contessa transfernya. Mbak minta uang kuliahnya. Ya 2,5 boleh juga. Ini Resa ini. Naik kuliah tuh Resa ini subuh ya. Subuh dibalasnya jam 8. Ini tanggal piro gila? Bukti transfer ini tahun 2019. 2023. 4 juta, 5 juta. Emilia Contessa loh ya. Ini Emilia Contessa ya. Oh, oke. Ya. Terus Apa kamu tanya sekolahnya gitu? iya, jadi ini aku sama mama nih Pak.
Jadi mama tuh suka gitu. Mama tuh kalau Nih saya tanya nih ya, Bunda nggak ngasih ulang tahun Resa tanggal 2023. Bunda nggak ngasih ulang tahun Resa. Mau dong, buat apa duitnya gitu. Beli hodi. Bunda, mana fotonya? Berapaan Bunda mau ke Jakarta? Terus dibelikan baju ini 499. Nih. misalnya Baju. Resa itu kayak kepingin sesuatu, entah baju entah apa, mama tuh Resa tuh suka minta sama mama, kan manggil mama Bunda, jadi suka minta dia mau pengen beli baju. Nah mungkin ini yang juga mungkin cuma mama. Ini urutannya ini ya. Dikirim ke maknya ini, dikirim mbaknya, nggak tahu Resanya kemana. Dikirim atau enggak, itu makanya dikirimlah 500 ribu. Ini April 2023 kalau. April 2023 semasa masih hidup. Masa sama aku yang tahu. WhatsApp itu di forward ke aku kak. Di WhatsAppnya Resa. WhatsAppnya Resa tuh di forward, WhatsAppnya Resa ke mama, sama mama di forward lagi ke aku. Ya, tapi kamu ini sudah akui Resa anak apa belum waktu itu? Nih gitu, transferin gitu. Dan aku transferin, aku gitu beli baju. Terus kadang-kadang dia lagi mau malam mingguan gitu. Hati-hati nih. Resa, kamu dapat malam mingguan Resa? Pakai kamu. Di forward ke aku. Terus kayak apalagi termasuk kuliahnya kak. Kuliahnya. Iya, termasuk uang kuliahnya itu juga mama minta sama aku. Jadi setiap kali ada tagihan-tagihan dari Resa itu di forward sama aku ke aku. Dan ini mama ngasih tahu tuh buat pendaftaran. Nih ya, kwitansi mana nang? Kuatisnya mana nang? Ini kwitansinya. Alresa 350. Terus ini minggu malam, setiap malam minggu juga mama kasih uang ke dia. Aku minta foto kwitansi, kasih duitnya nih. Itu. Hanya sekian. Jadi kan dia bilang katanya dia berhenti sekolah, berhenti kuliah kalau keterbatasan biaya. Iya. Yang aku tahu di saat mama minta. Nih ya teman-teman ya, rungokke ya. Rungokke itu alias dengarkan ya. Soal uang kuliah, alhamdulillah yang semua yang mama minta aku kirim kak. Jadi kamu nggak ngirim. Nggak pernah. Mama bilang ini Kalau bayar, ini bayar, kamu iya, mesti bayar. ada semua kak. Ini kayak waktu itu kayak Resa juga cerita bahwa dia ngambil ini buku. Nah, ini kuliahnya Resa ini. Dosen nih. Membeli buku penghantar hukum Indonesia harga 19 online. Nih. Apa segala macem itu pasti di forward ke kamu. Di forward tuh tugasnya dia. Ya kan Dia ngerjain tugas. Terus aku naik. itu kan dia ke Bu Emil. Nggak punya laptop. Aku tanya emang nggak punya laptop kok. Aku lihat kok kasihan gitu ngelihat nulis sampai sebanyak itu. Tapi tulisannya rapi banget kan kak. Tulisannya kecil-kecil tapi bagus-bagus. Iya bagus tulisannya. Aku bilang. Nggak punya laptop, tulisannya kecil-kecil tapi bagus, iya bagus, tulisannya rapi. Nggak punya, mama mau beli tapi Kaisar nawarin laptop yang bekas. Oh bekas, aku aja belikan, jangan yang mahal-mahal, yang biasa aja. Mama di Jakarta tanya Muhammad saja. Ini pokoknya WA-WA-nya masih ada lah ya. Terus udah gitu rapi. Terus aku tanya emang nggak punya laptop? Nggak punya, mama mau beli. Tapi Kaisar tawarin laptop yang bekas dia. Aku bilang mau, aku aja yang belikan. Jangan yang mahal-mahal, yang biasa aja. Mama di Jakarta, tanya Muhammad aja laptop apa dan jenis apa. Karena aku nggak ngerti kan kak. Ya begitulah ceritanya ya teman-teman ya.
gitu. Terus aku tanya lagi, laptop Resa gimana mana, katanya dibeliin lah. Kan aku bilang sama mama, tanya Muhammad mau dibeliin model yang gimana, aku bilang Jadi gitu. kamu tinggal kirim duit gitu. Aku tinggal kirim duit gitu, tapi mana sini gitu. Dan aku juga bilang waktu itu pernah mama WhatsApp ke aku gitu, maksudnya mama bilang udah nih mama bulan ini masih ada kok duit, nggak usah ngirim ke mama gitu. Terus mama aku bilang sama mama, aku bilang 2023 aku bilang uang untuk mama itu ibadah aku, uang untuk Resa itu tanggung jawab aku bilang. Jadi setiap kali ada tagihan-tagihan dari gitu, tulisannya kecil-kecil tapi bagus-bagus, iya bagus tulisannya, deketin dia gitu. Terus aku tanya sama dia, mau nggak kalau kuliah lagi, aku bilang gitu, karena aku selalu kepikiran Kak gitu, aku kan dia anak laki-laki, dulu aku selalu tuh berdebat gitu sama mama gitu, dan mama Tunggu dulu nih ya. tuh ya mama ya gimana sih yang putri yang bisa Berdebat soal apa nih? ngeberantemin anaknya untuk ngebelain cucunya itu kan mama. Dulu aku sering banget itu mama kali berdebat ya masalah soal kayak aku merasa kayak mama tuh ayo dong harus gimana caranya Resa tuh harus selesaiin kuliahnya. Nah, jangan-jangan uangnya ke ini kita nggak tahu ya teman-teman ya. Gitu loh Kak gitu, karena aku kan ya mungkin mama ya Kak ya, jadi pengen dia tuh lulus kuliah sehingga di bayanganku kalau dia S1 dia bisa punya masa depan yang bagus gitu loh. Dan aku bilang kok sama mama gitu, aku bilang sama dia, aku bilang aku yang akan tanggung jawab Tapi kuliahnya. belum terrealisasi itu. Nah cuma kan aku tahu pada saat itu yang aku dengar memang Resa kuliahnya berhenti. Nah aku sempat ngomong sama Resa, mau nggak kuliah lagi, aku bilang. Pada saat itu Resa bilang ya nggak mau kuliah lagi, dia maunya kerja. Terus aku bilang sama dia waktu itu, tapi kan kalau misalnya S1 kan opsi kerjaannya lebih banyak, aku bilang gitu. Terus waktu itu alasannya karena kata kalau kuliah lagi nanti dia harus ngulang lagi dari awal gitu. Aku bilang mau nggak cobain aku Daftarin. aku coba urusin lagi gitu. Tapi itu belum terrealisasi. Belum terrealisasi. Waktu itu aku nunggu kelengkapan Dokumen dari dari Resa, dokumen dari dia gitu. Hal yang perlu aku tambahkan di sini adalah setelah Resa menyetujui bahwa dia akan kembali kuliah lagi dan dia mengatakan bahwa dia akan mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk aku bisa mengurus kembali perkuliahannya, aku langsung menghubungi keluarga yang ada di Banyuwangi dengan maksud untuk meminta bantuan untuk datang ke universitas tempat dulu Resa berkuliah, membantu menguruskan supaya Resa bisa kembali kuliah lagi, dan juga membicarakan kemungkinan apakah Resa bisa melanjutkan kuliah tanpa harus mengulang seluruh mata kuliah yang sudah pernah diambilnya. Pada saat itu justru aku mendapatkan informasi mengenai situasi yang dulu terjadi saat Mama masih ada sehubungan dengan aktivitas kuliahnya. Teman-teman, ini rekaman suara asli, tapi suara setelah diambil pada saat selesai syuting gitu ya. Dan tidak lama setelah itu juga aku menemukan capture pembicaraan antara Mama yang kelihatannya aku rasa dihubungi oleh pihak universitas, dan Mama diberikan informasi bahwa Resa absensinya kurang baik dan kemungkinan tidak mengikuti beberapa ujian, sehingga nilai yang didapatkan oleh Resa itu kurang memuas. Ya kalau E ya nggak masuk itu ada tulisannya tuh E itu. Kan. Lalu pada bulan April Resa
tiba-tiba menghubungi aku lagi di momen ini. Pada saat aku mendengar dan mendapatkan informasi itu, aku tidak berani langsung menghubungi dan mengkonfirmasi itu kepada Resa karena aku nggak enak, aku takut dia nggak nyaman aku tanya-tanya seperti itu. Jadi aku menunggu aja dari pihak Resa untuk, ya mungkin aku rasa dia memang tidak menginginkan kuliah sehingga aku pun mengurungkan niatku untuk menawarkan atau dalam tanda kutip di sini memaksa dia kembali kuliah. Karena kalau memang aku merasa kalau memang dia tidak mau kuliah dan memang ternyata betul-betul tidak memiliki keinginan itu, maka aku tidak mau memaksanya gitu. Dan pada bulan April Resa menghubungi aku kembali menyatakan bahwa dia katanya kepingin kuliah lagi tapi di Surabaya. Nah terus terang pada saat itu aku sudah mendapatkan banyak informasi mengenai perkuliahan Resa dulu, dan seperti tadi aku sebutkan juga aku mendapatkan capture di HP Mama yang diduga pembicaraan Mama dengan pihak universitas tempat Resa berkuliah dulu yang menyatakan kondisi pada saat dia berkuliah dulu yang sepertinya tidak memenuhi tuntutan dari pihak universitas, sehingga aku tidak menjawab WhatsApp-nya Resa lagi pada saat itu karena aku jujur bingung harus ngomong Titik ki ngomong apa Titik? Orang barusan kok. apa, menjawab apa. Karena di satu sisi aku melihat bahwa mungkin memang dia tidak mau kuliah, itu satu, dan yang kedua aku tidak mau kalau misalnya nanti aku paksa dia kuliah lagi, nanti akan terjadi hal yang sama lagi sebagaimana yang dulu terjadi saat Mama memaksa dia kuliah. Mama dan aku memaksa dia kuliah. Itu makanya memang aku tidak membalas WhatsApp-nya dia berdasarkan atas informasi yang aku dapatkan seputar perkuliahan dia dulu. Kenapa akhirnya aku memutuskan untuk menyampaikan perihal perkuliahan ini, walaupun sejujurnya tadinya aku tidak berniat melakukan ini, karena aku melihat dan memperhatikan dari mulai awal kasus ini merebak, banyak sekali hal-hal yang disampaikan ke publik dan ke media mengenai Mama, dan khususnya mengenai Mama dan juga mengenai aku, yang akhirnya jadi disalahartikan. Dan selama ini aku tidak melakukan pembelaan apapun, tidak memberikan pembelaan apapun baik untuk Mama maupun untuk diriku sendiri. Berangkat dari situ, aku merasa kali ini aku harus, walaupun dengan sangat amat berat hati, dan itu makanya ini menjadi dalam bentuk voice note, karena aku setelah memikirkan dengan panjang, aku memutuskan bahwa aku harus menyampaikan hal ini walaupun sangat amat dengan berat hati, karena aku tidak mau informasi ini akhirnya kembali menjadi informasi yang disalahartikan. Kira-kira demikian. Ini maksudnya apa maksudnya? Aku orang paham belas ki. Wah, iya ki. Wes Belum kirim. belum kirim Kak. Ada nggak sih momen dimana kan kamu bilang tadi kan kamu sempat tanya ke Mama kalau misalnya ini nanti diasuh sama Om Dino dan Tante Ratih, mungkin nggak suatu hari kamu akan mengasuh dia gitu, akan datang. Tapi sepanjang ini sampai pernah ada pikiran nggak akhirnya bahwa kamu datang nih ngasih tahu Resa bahwa kamu tuh anak aku? ayo lo, orang kita orang ono niatmu. Orang ono niatmu. Ada nggak kepikiran atau kepinginan Orang ono. itu? Keinginan itu. Keinginan itu ada. Kapan? Terus Kapan? kenapa nggak dijalani? Kapan? Ayo. Ketakutan aku.
Apa ya? Lu kok ketakutan meneh. Aku merasa Dor. Merasa dor. Lah kesuwen sampean kok merasa apa ki? Payah. pertama aku merasa ntar dia marah nggak ya sama aku kalau aku kasih tahu gitu. Tadi jadi benci nggak ya sama aku, marah karena ya mungkin cara dia merasa dia Sweat. mungkin rasanya kan harusnya aku sama dia, harusnya dia sama aku kan Pak gitu. Harusnya kan emang gitu. Dan keputusan itu kan aku ambil itu menurut aku keputusan yang salah. Emang salah, dari dulu juga salah itu. Aku sampai ngeluh mikir kayak gini. Maksudnya sekarang gitu kayak aku merasa kayak kalau aku bisa memutar waktu kembali gitu. Mana bisa waktu diputar kembali. Emangnya jam dinding diputar-putar. Nggak bener kayaknya mestinya dulu. Wih, emosi dia. Kamu yang Aku aja sama aku aja gitu kan. Mana mungkin kamu sama dia ya, kamu nggak kenal sama Jeffrey. pikiran ini datangnya kapan? Penyesalan. Baru aja. Ini nanya nih, kapan kamu mulai nyesel? Baru aja katanya. Ya, Ya, baru aja kemarin pas di Trans 7. sejujurnya udah cukup sekian lama. Kenapa bisa tiba-tiba ada pemikiran itu? Awalnya kan kau pikir ini yang terbaik buat Reza, punya bapak, ibu, dan keluarga yang komplit. Apa pemicunya sampai kamu punya pemikiran kayaknya salah nih? Orang Jawa ini malah nunduk ini lagi. Waduh. Baru aja setelah banyak netizen yang memojokkan. Ini juga nanti ini dapat dukungan ini. Setelah ini dapat dukungan ini, apalagi yang di TikTok saya ini pasti mendukung dia ini. Pasti ini ada 370-an lah. Ini ya. Ya benar. Mungkin Nggak bisa cerita. ya. Tapi Ampun. aku sempat sampaikan itu ke mama. Kamu sudah sampaikan itu ke mama. Mama bilang apa? Dan aku merasa bersalah untuk menyampaikan. Gak ada yang dukung orang Muna. Muna, apa kabar? Muna itu sama dia kan. Muna, Kolaka, apalagi di sana itu, Kendari. Karena kan aku tahu bahwa dia hanya berusaha untuk melakukan yang terbaik yang dia bisa sebagai seorang ibu, sebagai seorang Aduh, mbok kemarin mbok diakoni saja selesai. nenek gitu ya. Dan aku menyesal, aku nggak pengen membuat mama merasa guilty juga gitu dengan keputusan itu gitu. Aku pernah bilang sama mama dan aku nyesel banget ya Allah, aku nyesel banget dan aku bilang sama Sedih nih. Kita sedih dulu yuk. Ini kemayu nih. Ini kemayu. Ini gini. Kamu bisa nggak nunduk tapi melihat ke depan? Ayo, siapa yang bisa nunduk tapi melihat ke depan seperti ini? Ayo, ini namanya genit-genit gimana gitu? Ayo, coba praktekin, nunduk tapi melihat ke depan. Piye caranya ngono lho, sing gini. Kayak gini bisa nggak teman-teman? Teman-teman bisa nggak ngeliatin kayak kamu nunduk, ngelihat ke depan agak ngelirik ke sono no? Bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Siapa namanya tuh? aku menyesal bla 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 bla. Menyesal bla 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 kayak orang kuliah aja ada bla blanya.
Coba nanti dipadukan dengan di nada yang sebelumnya ya teman-teman ya. Soalnya nih mau loh model-model sekarang dengan model dulu nih. Seharusnya aku dulu. Iya. Kamu kenal Jeffrey nggak? Lagi pesan. Ngomong apa tuh jadi malah ramudeng aku. Ngomong apa ramudeng tahu-tahu beringus. Gimana sih? Ini lo sampai bingung dewe iki. Tapi aku nggak. Ini Venirus sampai ketawa sendiri nih, bingung deh. Kamu tanggung jawab ya Venirus ya kamu ya. Bagian ini banyak hal, tapi ini adalah cerita di keluarga kami. Ya banyak hal gitu. Jadi ini ada satu hal yang kamu gak bisa cerita berkaitan dengan keluarga ya. Tapi Jangan sering di post pusing aku. Ini loh, ini TikTok. Kalau nggak di post lancar terus toh aku kena pelanggaran. Ngerti rak? Beauty, ya paham ya? Kalau aku nonton begini nanti dikira mengcopy. Tapi kalau di post TikTok sana itu nggak tahu gitu loh. Ngapusi TikTok. Apa yang akhirnya mengurungkan niat kamu nih untuk ngomong gitu ke Reza bahwa kamu adalah ibunya, selain tadi ketakutan kan? iya, pada saat itu ada satu masa tuh yang aku pengen ngomong takut. Karena aku melihat kayak udah picture perfect gitu Kak, sempurna. Maksudnya dia ada berada di sebuah keluarga, ada Om Dino yang di sosok bapaknya, Tante Rate sosok ibunya yang sangat menyayangi dia, ada kakak-kakaknya gitu. Itu udah picture Ini loh, beringus atau bernangis. perfect gitu menurut aku gitu. Apakah kalau aku ngomong kayak gitu itu malah jadi akan merusak itu gitu. Terus dia malah jadi marah sama aku, malah dia jadi makin benci sama aku. Dia Karena merusak kenyataan realita yang dia tahu. Iya, Dua keluarganya komplit. Iya, dua keluarganya komplit gitu. Kenapa gitu? Aku pikir aku takut. Iya, aku yang pengecut. Aku salah. Nggak semestinya aku kayak gitu. Tapi ada juga pemikiran tadi yang lain yang bilang kamu sempat menyesal. Itu di momen kapan tuh? Itu pasti beda masa nih, antara masa Beda, kamu Kak. merasa itu picture perfect sama kamu menyesal, itu pasti masa yang beda. Iya. Picture perfect itu sampai dia umur berapa? Ya pokoknya seumayan Alah bingung gitu. lah dia udah mulai beranjak dewasa lah gitu. Kamu menyesal itu di umur berapa? Ya mulai setelah itu. Jadi semakin dia dewasa, lepas Iya. dari teenager. Iya. Ada sebuah kejadian sih. Pokoknya itu mungkin ya mungkin itu Aduh susah memang. Susah teman-teman, susah. protektif ya aku ibu ya di situasi lain. Tapi kamu sebetulnya ada niat untuk ngasih tahu. Iya Kak. Iya. Itu selalu jadi bukan wacana, selalu jadi pembicaraan yang serius antara aku sama mama. Kapan ya kita omongin ini? Dan aku selalu minta bantuan dia, tapi ini kayak kalaupun kita ini harus cari momennya yang tepat ngomonginnya gitu, dan kita harus caranya Supaya ngomonginnya. anaknya menerima ini. Iya, dengan pasti nggak kan. kaget juga. Iya, pasti kan kalau kaget pasti kaget Kak. Kalau akankah ada luka di situ mungkin gitu ya mungkin akan ada. Tapi gimana caranya kita minimize itu gitu dengan atau nggak tahu cara penyampaiannya, momentumnya gitu. Belum sampai momen itu tercapai, mama meninggal. Iya, Kamu sempat lagi kepikiran untuk ngomong itu ke Reza. pada saat mama meninggal tuh aku langsung kayak oke, berarti udah aku nggak punya yang bantu aku lagi nih kan untuk ngomong sama dia, berarti udah menjadi tanggung jawab aku. Itu makanya aku berusaha untuk reach Reza. Waktu itu aku berusaha untuk ngobrol, deketin dia pelan-pelan gitu. Dan memang habis kejadian momen mama meninggal itu aku mulai komunikasi secara langsung dengan lebih intens dengan Reza. Terus waktu itu
Reza kan cerita bahwa sebetulnya di usia belasan itu dia sebenarnya udah tahu, karena teman-temannya banyak yang ngomong di belakang, apalagi ketika dia punya mobil itu ya, temannya ngomong, ini kan kamu anaknya Denada, kamu anaknya Denada, sampai akhirnya dia minta penjelasan itu, nanya ke Om Dino dan Tante Rati. Mereka nggak sampaikan itu ke kamu, Enggak kak, aku nggak tahu. tapi kamu sempat ngerasa nggak bahwa Reza kayaknya udah tahu? Enggak kak, cuma aku ingat, aku lupa momennya kapan ya. Aku ingat mama pernah ngomong gitu sama aku. Kayaknya dia udah mulai curiga-curiga deh, gitu. Aduh, aku bilang, kayaknya ayo kita harus segera omongin. Gitu. Ya nanti kita coba cari. Gitu. Kamu sendiri kan sering ketemu dia kan? Berapa kali pasti ketemu dia momen Iya, lebaran? jarang sih kak, memang jarang, memang nggak sering ketemu. Pada saat kamu ketemu dia tuh di momen-momen lebaran, pernah liburan bareng kan di Australia Iya, bareng iya, gitu. iya. Pernah ada fotonya juga lagi sama Aisyah Iya, juga, ada iya, dia. gitu. ada dia, iya. Apa yang kamu rasain sih pada saat itu? Ada anakmu yang kamu nggak bisa bilang bahwa kamu adalah ibunya, sama ada adiknya gitu di pangkuan kamu. Aku seneng kak, aku hanya, itulah ya, itu Sudah lebih baik minta maaf, sudah selesai itu. aku hanya berusaha untuk memaksimalkan momen itu karena aku tahu Gak bisa, bahasamu gak masuk. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Saat itu aku kilaf, lupa. Kilaf 24 tahun itu aja sudah aman. mungkin cuma akan terjadi selama sekian jam atau sekian hari. Ya udah, aku maksimalin aja, aku ngeliatin dia, gitu. Aku coba merekam. Selama ini kan taunya kan dari fotonya mama, dari video-videonya Jadi kalau mama. kamu ketemu langsung itu kamu ingin menikmati momen itu. Iya, aku nikmatin aja momen itu. Karena ada sempat ada yang cerita katanya kamu ketika melihat Reza tuh seperti melihat ketakutan matanya apa gitu. Ayo lo, ayo lo. Ayo lo, ini ditanya nih. Kayak kuman, kayak penyakit, ayo. Apa? Aku nanya, kamu ngerasa itu enggak? Kalau ketemu Reza kamu merasa ketakutan apa enggak? Kamu Enggak sih, enggak. Kalau minta foto ada kok fotonya, ayo. Tapi ada rasa canggung gitu nggak sih? Pastilah kak. Ada rasa canggung, tapi kan Alah, pacaran po. rasa, bukan tapi kan ya, maksudnya rasa canggung itu dari pasti aku merasanya karena aku merasa bersalah sama dia. Aku merasa bersalah sama dia. Tapi kamu nggak sempat melihat momen di mana mungkin seperti dia tahu sesuatu gitu? Enggak kak, enggak. Tapi habis mama ngomong kayak begitu, ya setiap aku ngelihat dia gitu ya langsung kayak berasa kayak ya tahu apa enggak ya, atau apa enggak ya gitu. Lalu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pada saat di sebuah hari di mana muncullah gugatan itu kepada kamu, gugatan Reza untuk supaya dia minta diakui baik secara lisan maupun tertulis, dan ada gugatan kamu dituding sebagai ibu yang menelantarkan anak, dan ada gugatan sekian miliar itu yang harus kamu bayarkan. Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Apa yang berkecamuk di hati kamu sehingga kamu membutuhkan waktu diam beberapa saat sebelum kamu merespon?